Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, alhamdulillah masih dalam pembahasan Musa alaihissalam. Di episode sebelumnya kita telah membahas Musa atau permintaan Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun, meminta kepada Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan mereka dan membawanya kepada Musa dan Harun. Allah mengabadikan permintaan itu dan ungkapan dari Nabi Musa, fa'arsil ma'ana Bani Israel wala tu'adzibhum. Lepaskanlah Bani Israel, berikan kepada kami, biarkan kami rawat, kami didik, kami yang mengurusi Bani Israel, kata Musa dan Harun. Wala tu'adzibhum, jangan kau azab mereka. Jangan kau tindas mereka, gitu ya. Karena Nabi Musa pun ketika meminta, Nabi Musa datang dengan membawa mukjizat atau ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Itu diantaranya ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun, Allah mengabadikan kalimat itu, kemudian qad ji'naka bi ayatin, dan kami sungguh telah datang kepadamu wahai Fir'aun dengan ayat, dengan mukjizat, dengan bukti-bukti kebesaran Allah, karena kami diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat di sini, apa maksud dari ayat? Ayat itu adalah mukjizat. Mungkin dalam makna yang lain adalah, atau ayat bentuk yang lain adalah ayat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawiyah, atau ayat-ayat Allah yaitu bukti penciptaan Allah. Yang ketiga, ayat-ayat Allah berupa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, Musa alaihissalam diberikan 9 ayat, diberikan 9 mukjizat. Di antara yang pertama adalah tufan. Allah mengatakan fa arsalna alaihim tufan. Tufan itu ya mungkin sangat relate sekali karena kita menyaksikan hari-hari ini dengan Tufanul Aqsa, sebuah perang yang sangat bersejarah. Tufan ini artinya adalah ya angin taufan yang menggulung itu. Ya, Allah mengutus makhluknya yang bernama Tufan itu untuk menghancurkan, memporak-porandakan Firaun. Kemudian Al-Jarad. Al-Jarad yang kedua adalah Allah mengutus sekian banyak belalang, ya. Banyak sekali. Akhirnya belalang itu memakani dedaunan apa segala macam, merusak lah intinya. Kemudian Allah juga mengutus Al-Qummal, yaitu kutu, ya. Kutu yang kita tahu dia sangat mengganggu sekali di kepala gitu ya. Kemudian Ad-Dhafadi'. Dhafadi' itu artinya kodok atau katak, ya. Yang itu juga tersebar banyak di kerajaan Fir'aun dan para kaumnya itu. Kemudian yang kelima adalah dam. Dam ini artinya darah. Dikatakan bahwa darah ini maksudnya apa? Allah kirimkan darah itu maksudnya air mereka, sumber air mereka tuh berubah ke merah seperti darah itu. Ada yang mengatakan demikian. Yang dimaksud dengan apa tadi, ada 9 ayat yang Allah kirim itu, diantaranya juga adalah tongkat Nabi Musa yang hari ini, atau sejak itu tongkat itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk berubah menjadi ular yang besar, yang nanti di saat Musa alaihissalam berhadapan dengan para penyihir Firaun yang jumlahnya banyak, itu ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 700, intinya banyak sekali mereka menghadapi Musa alaihissalam dengan satu tongkat tadi. Kemudian di antara ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah tangannya yang putih, tidak ada luka, tidak ada bekas kotoran dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga mengirimkan atau menjadikan Fir'aun dan para kaumnya itu kesulitan atau mengalami masa paceklik, yang artinya
kurang hasil panennya, buah-buahannya, sehingga ya pemasukannya pasti kurang untuk pembiayaan apa dan lain sebagainya. Kemudian yang juga Allah utus adalah, atau Allah kuatkan Nabi Musa dengan mukjizatnya adalah ar-rijz. Ar-rijzu artinya apa ya? Rijz itu bisa diartikan wabah, penyakit yang mematikan, ya. Wabah penyakit yang mematikan, dan itu juga dikirim oleh Allah sebagai bukti kenabian dari Nabi Musa, atau mukjizat kita sebutnya, kepada Firaun dan kelompoknya. Baik. Itu ada beberapa. Nah, kemudian ketika beberapa ayat-ayat atau mukjizat tadi yang Allah kirim dan Allah berikan kepada Nabi Musa itu digunakan atau berfungsi untuk melemahkan Firaun, sekaligus membuat mereka yakin bahwa Musa itu beneran nabi. Musa itu bukan yang mengaku-ngaku nabi. Karena kita tahu mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para nabi, bukan seperti hari ini orang selamat dari maut, ini sebuah mukjizat. Sebenarnya itu salah, itu kurang pas. Mukjizat itu artinya dalam bahasa Arab artinya yang melemahkan. Melemahkan apa? Mukjizat mampu melemahkan argumentasi musuh-musuh Allah, karena dengan mukjizat mereka dipaksa untuk meyakini bahwa ini bukan kerjaan manusia biasa, gitu ya. Baik, kita akan coba bahas satu mukjizat yang sangat terkenal sekali. Mungkin teman-teman juga sangat sering kalau misalkan disebut Nabi Musa, pasti yang kepikiran adalah mukjizatnya tongkat yang berubah jadi ular. Baik, ketika Nabiullah Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun, ya, kemudian diberikan kepada Allah Azza wa Jalla tentang satu tongkat itu, ya, yang dimana tongkat itu diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk melemparnya, ya. Kemudian nanti terjadi battle antara Musa yang sendirian dengan beberapa sekian banyaknya para penyihir yang yang dimiliki oleh Firaun. Nah, itu artinya teman-teman, mukjizat itu juga Allah berikan kepada para nabinya sebagai hal yang bisa mematahkan argumentasi. Di antaranya, kalau Nabi Musa artinya tentang tongkatnya, yang insya Allah kita akan bahas detailnya. Tongkat Nabi Musa ini berubah jadi ular dan bagaimana kondisi ketika itu, di mana Nabiullah Musa alaihissalam berhadapan langsung dengan para penyihir Firaun. Tapi apa yang bisa kita ambil di makna dari 9 ayat atau 9 mukjizat yang Allah berikan? Mungkin yang sangat bisa kita ambil dari 9 mukjizat ini, bahwa Musa alaihissalam itu sempat diremehkan, dan memang diremehkan oleh Firaun anak khususnya. Kenapa? Karena Firaun itu menganggap Musa itu, kamu nggak bisa apa-apa dan kamu nggak punya apa-apa. Toh kamu di istana itu waktu itu numpang juga, numpang hidup lah. Seakan Musa itu dikucilkan, diremehkan, nggak bisa apa-apa, nggak punya modal apa-apa. Mungkin kalau kita ambil dari potongan episode Nabi Musa yang kita sedang bahas ini adalah bahwa ketidakmungkinan dan siapa kita di masa lalu itu bukan berarti menutup kemungkinan kita akan menjadi apa di masa yang akan datang. Karena Musa itu ya mungkin bukan siapa-siapa, tapi karena kekuatan dari Allah yang tadi saya bilang tentang mukjizat yang 9 itu, Musa menjadi seorang yang paling hebat di zaman itu, ya, sebagai nabi, sebagai rasul. Artinya teman-teman, kita bisa kok, ya, kita bisa menjadi Musa. Maksudnya dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, selagi kita meminta pertolongan Allah. Dan kita nggak usah berkecil hati juga. Kita tidak perlu berkecil hati meskipun kita berangkat dari keluarga yang sederhana saja, bahkan bukan siapa-siapa, bahkan bisa dikatakan keluarga yang miskin. Kalau kemiskinan itu dianggap sebuah kehinaan. Maksud saya, dari 9 ayat ini, 9 mukjizat, memang kita nggak diberikan mukjizat oleh Allah, tapi Allah memiliki pertolongannya, sehingga kita kalau mau jadi apapun, mau hebat apapun, jangan lupa sertakan Allah dalam kehidupan kita, yang nantinya Allah kuatkan dengan pertolongan-pertolongannya
untuk kita bisa menggapai, mewujudkan cita-cita kita di masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.